Halo guys, perkenalkan nama saya Setiawan Jaya Ginting, periode manajemen, NPM saya 2202020007. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan POAC. Penerapan dari POAC terbagi menjadi 4. Yang pertama, planning, organizing, actuating, controlling. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang planning. Planning menyangkut serangkaian tujuan. Tujuan yang saya ambil adalah acara kuliner yang diselenggarakan oleh Bupati. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati berbagai makanan yang ada, misalnya merasakan makanan tradisional ataupun modern. Planning juga menyangkut adanya hambatan. Hambatannya seperti ketersediaan lapak atau tempat yang harus kita sediakan. Jadi di dalam planning ini kita harus memulai dan merencanakan tata cara yang bagus untuk melaksanakan kuliner ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang organizing. Organizing menyangkut tentang klarifikasi aktivitas kerja. Tujuannya agar jam yang diselenggarakan tidak terhalang untuk melaksanakan acara atau event. Terpenting dalam organizing yaitu mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang di tempat. Contohnya seperti masyarakat sekitar, dan mendapatkan persetujuan dari yang mempunyai tempat atau lapak di lahan yang disewakan agar acara atau event berlangsung dengan lancar. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas aquating. Dalam aquating, kita harus mempersiapkan tempat atau lahan yang strategis, mempersiapkan kinerja sebaik mungkin, dan mengevaluasi perencanaan yang sudah kita buat. Baiklah, kita akan membahas yang keempat atau yang terakhir, controlling. Dalam hal ini, kita bisa melihat keaktifan masyarakat yang suka dengan makanan, menerima kritik maupun saran agar kita dapat membuat yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih dari video saya. Jika ada kesalahan kata yang sulit dimengerti, mohon dimaafkan. See you, goodbye. Perkenalkan, nama saya Setiawan Jaya Ginting. Saya dari prodi manajemen. NPM saya 2202020007. Dan saya akan menjelaskan apa itu konflik dalam organisasi. Oke, pengertian dari dinamika konflik. Konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua lebih pihak. Timbulnya konflik atau pertentangan dalam organisasi merupakan suatu kelanjutan dari adanya komunikasi dan informasi yang tidak menemui sasarannya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik terdiri antara 3. Yang pertama, personal konflik. Yang kedua, interlocal konflik. Yang ketiga, intersender konflik. Selanjutnya kita akan membahas sumber utama konflik organisasional. Organisasional itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas. Konflik ini dapat timbul karena kelompok-kelompok organisasi bersaing untuk memperebutkan bagian terbesar sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yang kedua, perbedaan-perbedaan dalam berbagai tujuan. Kelompok-kelompok organisasi cenderung menjadikan spesialisasi atau dibedakan karena mereka mengembangkan berbagai tujuan, tugas dan personalia yang tidak sama. Dan yang ketiga, saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja. Konflik potensial atau persepsi adalah terbesar apabila suatu unit tidak dapat mulai pekerjaannya karena harus menunggu penyelesaian pekerjaan unit lain. Dan selanjutnya yang terakhir, yang keempat, perbedaan nilai-nilai. Perbedaan-perbedaan tujuan di antara anggota berbagai satuan dalam organisasi sering berkaitan dengan berbagai perbedaan sikap, nilai-nilai, dan persepsi yang dapat menimbulkan konflik. Kita akan membahas konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi terbagi dari 4 bagian. Yang pertama, pribadi terbuka atau open self. Bentuk interaksi ini mengenal dirinya sendiri dengan orang lain. Dan yang kedua, pribadi tersembunyi, hidden self. Bentuk ini mengenal dirinya sendiri tetapi tidak mengenal pribadi orang lain. Yang ketiga, pribadi buta atau blind self. Bentuk ini orang mengenal pribadi orang lain tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir, pribadi tak dikenal atau disebut undiscovered self. Bentuk ini orang tidak mengenal baik dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya kita akan membahas konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik menurut definisinya dapat dihindarkan. Yang kedua, konflik diakibatkan oleh para pembuat masalah, pengacau, dan primadona. Dan yang terakhir, yang ketiga, bentuk-bentuk wewenang
legalistik seperti berjalan melalui saluran-saluran atau berpegang pada aturan. Oke, sekian dan terima kasih dari video saya. Jika ada kesalahan kata yang sulit dimengerti, mohon dimaafkan. See you again.